Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua yang sangat diberkati Tuhan dan yang disayang Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Gereja GPDI Tiberias Bogor. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam renungan pagi hari ini, kita akan satu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, karena kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yang berkata selalu ada jalan. Saudara, saya suka sekali dengan kalimat tema renungan kita pada pagi hari ini. Selalu ada jalan artinya selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Ayat mas kita atau pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita akan baca bersama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa firman Tuhan. Haleluya. Saudara, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih ada di bawah kolong langit ini, yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya pencobaan, problema, itu ada, saudara. Masalahnya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, apa dan bagaimana dalam kita menyikapi semuanya itu. Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, kita harus yakin, kita harus sadar bahwa Allah itu setia di dalam setiap janjinya untuk menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita dalam situasi kondisi apapun. Saudara-saudara, seorang bertanya, "Pak, pencobaan itu datang dari mana, Pak? Apakah pencobaan itu datang dari Allah? Apakah pencobaan itu datang dari iblis? Apakah pencobaan itu datang dari diri kita sendiri?" Dengan tegas saya mengatakan bahwa pencobaan bukan datang daripada Allah, tapi datang daripada iblis dan daripada keinginan kita sendiri. Di mana keinginan kita yang belum terjawabkan, yang belum tersampaikan, sehingga kita menjadi galau, gelisah, dan akhirnya kita ngedumel, saudara. Bahkan tidak sedikit orang yang komplain tentang hidupnya kepada Tuhan. Mari kita baca, saudara, yaitu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas saudara, Alkitab mengatakan cobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Namun apabila pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi kepada kita, tentunya Tuhan mempunyai maksud yang mulia. Tuhan mempunyai rencana yang mulia kepada kita. Dan Tuhan bertanggung jawab atas pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Tadi dikatakan dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan dia akan memberikan jalan keluar kepada kita pada saat kita sadar dan kita tahu merendahkan diri kepada Tuhan. Jadi ada pencobaan yang di luar kehendak Tuhan, ada pencobaan yang Tuhan memang izinkan terjadi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pencobaan itu terjadi, ya, ada suatu ujian yang luar biasa yang menghasilkan kita menjadi tekun, yang menghasilkan kita menjadi berbuah yang matang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 juga mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, jadi jelas bahwa pencobaan datang bukan daripada Tuhan, tapi daripada iblis dan keinginan kita. Cuman kita kerap kali menghindarkan pencobaan yang datang daripada iblis. Karena kita tidak mau jatuh dalam pencobaan. Sangat menderita, menyakitkan, dan membuat kita menjadi susah. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Ayo, mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini kuncinya. Apabila kita berjaga dan berdoa, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Mengapa? Yuk kita baca lagi. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara, kalau kita berjaga dan berdoa, berkat kita siap, kita siaga, dan Tuhan akan meluputkan segala sesuatu yang akan terjadi itu, yang kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Tapi pada saat kita senantiasa berjaga, berdoa, merenungkan firman Tuhan, Tuhan menghindarkan kita dari segala sesuatu pencobaan apapun yang bentuknya malapetaka, yang dalam bentuk apapun, saudara. Sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan dan menderita. Asal kita tahu merendahkan diri, kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita baca tentang kisah Ayub, waduh, saudara, luar biasa. Tuhan tahu kualitas iman Ayub, sehingga Tuhan puji Ayub di depan iblis tentang kualitas iman Ayub. Kalau saudara baca
di dalam Alkitab tentang kisahnya. Ya, kita tidak baca karena terlalu panjang. Tapi saudara, bagaimana Ayub digoda dengan pencobaan yang datang daripada iblis, tapi Tuhan izinkan. Karena Tuhan tahu kualitas imannya Ayub. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Dirinya sendiri, anaknya, istrinya yang coba mempengaruhi dia untuk menyangkal kesalahan hidupnya, bahkan untuk mengutuki Tuhannya, dan bahkan istilah katakan matilah kau. Waduh, saudara. Ya, bahkan tubuhnya sendiri dipenuhi dengan bara yang busuk, saudara, dari kepala sampai kaki. Wah, rasanya luar biasa, Tuhan. Luar biasa percobaan itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan izinkan terjadi, saya katakan Tuhan bertanggung jawab. Akhirnya Ayub dipulihkan, Ayub diberkati berlipat kali ganda. Ya, kenapa? Di dalam setiap dia menghadapi persoalan, baik ucapan istrinya maupun laporan tentang anaknya yang mati karena musibah, tentang harta kekayaan yang dirampok, dia tetap berkata, Allah yang kusembah adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Artinya, ada suatu pengakuan iman yang luar biasa. Mari, kita kadang-kadang bingung, saudara. Kenapa kok jalan saya itu berliku-liku? Kenapa kok jalan saya kok kadang-kadang buntu? Tadinya hampir berhasil dengan usaha kita, tiba-tiba gagal. Rasanya jalan itu berliku-liku, dan lain sebagainya. Ayo kita baca ayat firman Tuhan, saudara. Di dalam Amsal, pasal 3, ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus tetap percaya dari dalam hati kita, saudara. Bukan hanya di mulut. Dan kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih sok tahu, saudara. Menurut pengertian saya, firman Tuhan itu begini. Menurut pengertian saya, kehendak Tuhan begini. Menurut pengertian saya, jalan Tuhan itu begini. Belum tentu, saudara. Ya, makanya Tuhan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan bersandar. Tapi andalkan semuanya itu kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan menurut pengertianmu sendiri. Dan satu lagi, senantiasa mau mengakui akan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, bahkan bersaksi tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu yang tadinya kelihatannya buntu, yang tidak ada jalan keluar, yang sama sekali membuat kita menjadi putus asa. Tapi pada saat kita katakan, mengakui akan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Selalu ada jalan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir daripada renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini, yang memberikan kita pengertian, yang memberikan kita kekuatan. Bahkan, dia mengajar kepada kita untuk kita berjaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan kita harus tetap mengakui Tuhan itu dahsyat. Kita harus percaya Tuhan itu baik. Maka dia akan meluruskan semua jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang indah. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, baik kekuatan pikiran kami, baik Tuhan Yesus, yaitu kami berharap kepada kekuatan kami,
maupun kepada manusia. Tapi mulai hari ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Untuk kami mengakui tentang kebaikan, tentang kuasa perbuatan Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan akan menjeluruskan semua jalan kami. Bahkan Tuhan mengatakan kami tetap berjaga dan berdoa supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan. Bahkan Tuhan, kalau kami berjaga dan berdoa, Tuhan akan menghindarkan segala sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi kepada kami. Sehingga kami selamat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami pada hari ini Tuhan. Aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan dalam tangan kasih perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Selamat menjalankan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.